Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Kamis 28 November 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan sanksi jika terbukti ada rumah sakit yang menelantarkan pasiennya. Dan Polda Bengkulu mengirim tambahan pasukan ke lokasi rusuh di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Seluruh dokter di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu kemarin tidak melakukan pelayanan terhadap pasien. Selain di rumah sakit, dokter puskesmas juga tidak melayani pasien yang akan berobat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap dokter spesialis kandungan AYUCS yang dianggap telah dikriminalisasi. Layaknya aksi unjuk rasa, para dokter ini juga melengkapi diri dengan peralatan pengeras suara, berbagai poster dan spanduk berisi aspirasi mereka. Para pengabdi berbaju putih ini beralasan dikenakannya atribut tersebut menunjukkan rasa solidaritas serta simpati mereka terhadap dokter AYUCS yang menjadi tahanan di Manado atas dugaan malpraktik terhadap pasiennya. Para dokter ini juga meneriakkan orasi pendek yang dibawakan secara bergantian di depan kantor pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam melakukan aksinya, rombongan dokter tersebut disambut hangat oleh Wakil Bupati Lahat Sukadi Duaji saat berorasi di depan kantor Bupati Lahat. Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lahat, Dr. Nova Ardiansyah, peristiwa yang menimpa dokter AYUCS jangan sampai terjadi di daerah lain. Nova juga menambahkan profesi dokter sebaiknya mendapatkan perlindungan hukum yang baik agar saat bekerja mendapatkan perasaan aman dan nyaman. Kita tidak ingin seperti dokter-dokter yang ada di tempat lain di penjara, kita tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kita sudah bekerja, kita bekerja pagi siang malam, tentunya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya, jadi tuntutan kami hanya ingin bekerja sama. Kalau ada apa-apa mohon diaportasi, jangan dilepas. Seperti kasus yang kemarin sepertinya ada pembiaran terhadap dokter, sehingga berujung-ujung pada penjara. Kami ingin bekerja juga secara aman, kami ingin bekerja juga secara nyaman, tidak ditakut-takuti oleh jeruji penjara yang nantinya justru akan menurunkan kualitas kami sebagai dokter dalam bekerja. Aksi yang berlangsung kurang dari 1 jam tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Meski ratusan dokter yang bertugas di kota Palu berunjuk rasa memprotes kriminalisasi 3 dokter di Manado, Sulawesi Utara, pelayanan pada unit gawat darurat Rumah Sakit Undata tetap berlangsung. Ini terlihat dari jumlah pasien darurat yang tetap ditangani oleh dokter. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh seluruh dokter yang ada di Indonesia dalam rangka memberikan dukungan terhadap kawan mereka, Dr. Ayu dan rekan-rekan, yang dihukum karena melakukan malpraktik tidak membuat pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Undata Palu berhenti total. Seperti yang dialami seorang pasien yang baru saja tiba di halaman unit gawat darurat Rumah Sakit Undata Palu, di mana pada saat itu sejumlah dokter telah bersiap akan melakukan aksi unjuk rasa. Namun karena melihat adanya pasien yang membutuhkan pertolongan, sejumlah dokter yang sedang bersiap-siap menggelar aksi unjuk rasa tetap melayani pasien sampai masuk ke ruang gawat darurat. Begitu pula saat pasien sudah berada di ruangan gawat darurat, dokter-dokter lainnya langsung memberikan penanganan. Diketahui aksi solidaritas dokter seluruh Indonesia terus meluas pasca penahanan 3 dokter di Manado, Sulawesi Utara atas putusan kasasi Mahkamah Agung dengan pelanggaran kesalahan penanganan pasien. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Tahdir melaporkan. Kendati mendukung aksi solidaritas untuk 3 dokter kandungan di Manado yang tersandung kasus hukum, Menteri Kesehatan Nafsi Amboy tetap memperingatkan kepada rumah sakit milik pemerintah untuk tidak menelantarkan pasiennya. Menkes berjanji, jika ada rumah sakit yang terbukti menelantarkan pasiennya, Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi. Aksi solidaritas para dokter yang digelar secara nasional pada hari Rabu kemarin sebagai wujud keprihatinan
Bagi 3 dokter spesialis kandungan yakni Dr. Dewa Ayu, Dr. Henry Simanjuntak, dan Dr. Hendy Siagian atas vonis MA 10 bulan penjara mendapat dukungan dari Menteri Kesehatan Nafsiamboy seperti berdoa bersama untuk Dr. Ayu CS hingga memakai pita hitam di lengan. Namun akibat digelarnya aksi tersebut, beberapa rumah sakit umum milik pemerintah dan rumah sakit swasta dikabarkan telah menelantarkan pasiennya. Menyikapi kabar tersebut hingga berita ini diturunkan, Menkes mengaku belum menerima secara langsung akan kebenaran laporan tersebut. Meski dirinya mendukung aksi tersebut, namun Menkes mengingatkan agar para dokter yang disumpah untuk menolong umat manusia untuk tidak menelantarkan pasiennya. Sementara itu bagi rumah sakit milik pemerintah yang terbukti menelantarkan pasiennya, maka bagi rumah sakit tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan tetap dorong. Begitu ada laporan, langsung kami akan mengatakan jangan. Kalau rumah sakit pemerintah jelas, kita bisa berikan sanksi. Kalau rumah sakit non pemerintah tidak di bawah ini. Ya. Berupa apa? Ya. Oh, sesuai aturannya ya. Sampai seberapa jauh itu. Tentu kita akan berusaha, oleh karena kita mengerti betul emosinya, kita akan berusaha untuk menenangkan dan mengatakan jangan emosi, lakukan itu pelayanan. Kalau mereka membangkang, itu yang berat. Karena bisa kita ini kalau mereka pegawai negeri sipil misalnya, itu bisa ditindaki sesuai aturan. Seperti diketahui, dikabarkan sejumlah rumah sakit di sejumlah daerah seperti di kota Ambon, Jambi, hingga ibu kota negara, pelayanan pasien menjadi terganggu dan terlantar akibat tak adanya dokter di rumah sakit. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Muhammad Adam melaporkan. Menteri Kesehatan Nafsiamboy menyatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi hukum terkait vonis MA terhadap 3 dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Kando Manado, Sulawesi Utara yang dituding melakukan malpraktik. Menkes juga meminta pengajuan PK atas vonis MA agar segera dipercepat hasilnya, sehingga kasus ketiga dokter tersebut dapat diputus dengan seadil-adilnya. Oleh karena itulah dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Kesehatan Kuningan, Jakarta Selatan, Menteri Kesehatan Nafsiamboy menyatakan dukungannya atas aksi solidaritas para dokter terhadap 3 dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Kando Manado, yakni Dr. Dewa Ayu, Dr. Henry Simanjuntak, dan Dr. Hendy Siagian, yang digelar serentak di sejumlah daerah. Menurut Menkes, pihaknya tidak bisa melarang aksi tersebut, karena dokter juga memiliki hak sepanjang tidak sampai menelantarkan kewajibannya terhadap pasien. Sementara itu, terkait adanya vonis MA selama 10 bulan penjara terhadap 3 dokter tersebut, Menkes menyatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi hukum, namun memohon jika bisa ketiga dokter itu tidak dipenjara. Menkes juga berharap pengajuan PK atas vonis 10 bulan penjara yang diajukan Pogi segera diputuskan dengan seadil-adilnya. PK peninjauan kembali oleh pihak keluarga, oleh pihak rumah sakit lah, Pogi ya. Mereka sudah mengajukan mohon ditinjau kembali. Oleh karena membingungkan, kenapa di sini dikatakan sudah bebas murni, di sini kok mengatakan harus masuk penjara. Sehingga mohon peninjauan kembali, apakah mungkin tidak nyambung bukti-buktinya. Jadi kami tidak menghalangi atau intervensi pada proses hukum. Kami hanya mohon, pertama kalau bisa jangan dipenjara, tapi mereka tetap kerja. Kami yang mengawasi supaya tidak terjadi mereka lari atau apa. Kedua, kami juga mohon supaya kalau bisa PK-nya dipercepat. Sehingga dengan demikian cepat ada keputusan. Apa sih sebenarnya, apakah salah atau benar? Menkes menambahkan tak ada satupun dokter atau tenaga medis yang berniat untuk membunuh pasiennya. Karena selain disumpah, mereka membaktikan hidupnya untuk menolong pasien atas rasa kemanusiaan tanpa adanya sikap diskriminatif. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Muhammad Adam melaporkan. Polda Bengkulu mengirim tambahan pasukan ke lokasi rusuh di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.